Telah hadir di studio CNN Indonesia pengamat sepak bola Diego Basro. Selamat siang Bung Diego. Selamat siang. Nah kita mau Yuda. bahas sedikit ya, mereview tadi malam Yap. pagi waktu Indonesia terkait dengan nih dua Ya, liga yang menarik sekali Brasil. Sayangnya tidak bisa memberikan terbaik. Kalau betul. saya melihat dan mereview, Maroko justru yang banyak menekan Brasil. Betul, Nah, betul. Anda bisa mengevaluasi seperti apa ini? Ya, ini pertandingan yang sangat seru ya. Tadi pagi, pukul 5 pagi kick off-nya. Di Piala Dunia ini kita melihat Maroko ternyata sudah step up, Ya. level up dari Piala Dunia sebelumnya, di mana di Piala Dunia 2022 mereka bermain lebih reaktif, menunggu serangan-serangan dari lawan, menyusun pertahanan di depan kotak penalti, kemudian lalu melakukan counter attack. Tapi sepertinya di Piala Dunia kali ini dengan materi-materi pemain yang beberapa yang masih baru, dengan level yang lebih tinggi, mereka memainkan sepak bola yang lebih proaktif lagi. Mereka menekan Brazil di area pertahanan mereka sendiri dengan pressing-pressing yang agresif, membuat Brazil akhirnya kesulitan untuk mengembangkan permainan. Pemain-pemain baru seperti Brahim Diaz, kemudian juga Ismail Saibari, ada Bowani juga di tengah, sepertinya membuat lini tengah Brazil yang dihuni oleh Guimaraes dan juga Casemiro itu kesulitan untuk mengatur tempo. Akhirnya Brazil justru yang harus dipaksa bertahan di depan kotak penalti mereka sendiri, terutama di 15 menit pertama. Berapa kali Maroko menggedor pertahanan Brazil. Memang beruntung Maroko tidak terlalu direct masuk ke kotak penalti Brazil, sehingga mereka hanya bisa membukukan 1 gol melalui Ismail Saibari, melalui umpan dari Brahim Diaz yang serupas dari tengah, memanfaatkan celah yang tertinggal dari Marquinhos dan juga Gabriel Magalhaes yang terpancing untuk ke salah satu sisi lapangan, sehingga Ismail Saibari bisa masuk melalui celah di tengah tersebut. Iya, bahkan Maroko di injury time nyaris kembali lagi Mereka menggolkan nyaris ya Apa yang bisa meraih Anda lihat kemenangan. sebenarnya dengan konsistensi dan kegilaan Maroko tadi malam? Memang Maroko dengan proses yang telah mereka lewati, mereka juga sebenarnya hampir mirip dengan Indonesia ya. Banyak mengambil pemain-pemain diaspora yang lahir di Belanda, kemudian lahir di Spanyol seperti Brahim Diaz, Achraf Hakimi, yang lahir di Belanda seperti Ismail Saibari. Itu yang membuat mereka akhirnya bisa step up, ditambah juga dengan perubahan-perubahan yang mereka lakukan di negara mereka sendiri. Perkembangan sepak bola dimulai dari grassroots, kemudian sampai di level yang profesional. Dari tahun ke tahun Maroko bisa meningkatkan level permainan mereka, dan akhirnya kita lihat mereka bisa memainkan sepak bola yang sangat modern, sangat progresif setidaknya di partai pertama Piala Dunia 2026 ini. Sebaliknya kita melihat Brazil sepertinya agak mundur nih. Mereka kan sebenarnya tim yang punya histori yang panjang di Piala Dunia dan selalu menjadi unggulan. Tetapi mereka seperti kesulitan dengan nama besar tersebut, dan pemain-pemain yang dipanggil pun seperti kesulitan untuk menunjukkan Brazil yang sebenarnya. Seperti tadi kalau kita melihat contohnya Igor Thiago yang merupakan striker dari Brentford dan mempunyai harapan yang besar menjadi daya gedor bagi Brazil, tampak di pertandingan lawan Maroko tadi tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan dibandingkan pemain-pemain lain. Bahkan terbukti ketika Brazil menyerang, hanya Vinicius Junior yang dapat memberikan spark atau memberikan harapan bagi Brazil ketika melakukan serangan ke pertahanan Maroko. Rafinha tidak bermain begitu baik, namun memang di babak kedua dengan perubahan yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti dengan memasukkan Luis Enrique, kemudian juga Matheus Cunha, ada sedikit perubahan. Brazil bisa lebih mendominasi di sekitar 70 menit babak kedua, akan tetapi memang itu belum cukup untuk membongkar pertahanan Maroko yang cukup solid unitnya. Ya, kalau dilihat dari statistik di layar itu Brasil lebih banyak menyerang ya daripada Maroko. Lalu Anda melihat seperti apa peluangnya? Tapi banyak sekali umpan-umpan yang melebar. Salah satu ini yang saya baca dari sepak pojok yang dari sundulan melebar dari Lucas Paqueta gitu di episode Bono. Lalu seperti apa sih sebenarnya kalau Anda melihat Brazil ini permainannya kok terlalu menghabiskan energi ya sepertinya? Betul, karena di babak pertama mereka tertekan, mereka melakukan perubahan di babak kedua, terutama mungkin yang salah satu hal yang dapat menjadi kunci adalah dengan masuknya Danilo. Dengan masuknya Danilo membuat Brazil ketika menyerang yang tadinya formasi 4 back menjadi 3 back, bergeser, wingbacknya bisa lebih agresif lagi naik membantu serangan, dan
ada bantuan di lini tengah dengan masuknya Danilo ke lini tengah tersebut sehingga mereka lebih menang jumlah dibandingkan pemain-pemain Maroko sehingga Maroko bisa dipaksa untuk bertahan di depan kotak penaltinya sendiri. Namun memang lagi-lagi di depan gawang mereka kurang klinis dan juga tampak penetrasi yang dilakukan, final pass yang dilakukan masih belum sempurna untuk membongkar pertahanan dari Maroko sendiri. Nah ini akhirnya akan menjadi PR bagi Carlo Ancelotti di pertandingan berikutnya. Sebenarnya siapa yang harus dipasang untuk membuat Brazil ini lebih tajam dibandingkan hanya mengandalkan Vinicius Junior di sebelah kiri. Karena semuanya harus berperan untuk membongkar tim-tim, terutama tim-tim yang memiliki kolektivitas yang sangat baik seperti Maroko ini. Dan apabila itu tidak dapat dilakukan, maka ini akan sangat berbahaya untuk Brazil, bahkan bisa menjadi kejutan kalau Brazil tidak lolos grup nantinya. Berarti kalau Anda katakan tadi pelatih Brazil sendiri akan melakukan evaluasi Carlo Ancelotti dan melihat seperti apa komposisi pemain tadi, memang Anda sudah men-spill ya kemungkinan secara konfigurasi ini akan ada perubahan signifikan. Apakah ke depan ini akan dilakukan untuk bisa Brazil menembus level berikutnya daripada liga ini? Sepertinya hal itu mau tidak mau harus dilakukan oleh Carlo Ancelotti karena tadi kita melihat Casemiro yang dipasang sebagai starting tidak bermain maksimal ketika penggantinya dimasukkan. Fabinho justru lini tengah itu bisa berjalan lebih baik. Namun lagi-lagi secara kolektivitas Brazil ini harus diperbaiki lagi terutama di fase menyerang ya, karena terbukti ketika mereka defending masih bisa menahan serangan-serangan yang sporadis dari Maroko. Namun lagi-lagi ketika transisi dari bertahan ke menyerang kemudian ketika masuk ke fase menyerang, mereka chemistry-nya seperti masih belum mengalir dengan baik dan saya sempat melihat ada tanda-tanda kelelahan sepertinya di wajah pemain-pemain Brazil karena mereka kan kebanyakan bermain di Eropa dan mereka telah melewati liga yang cukup panjang, bahkan beberapa sudah bermain dari Piala Dunia antar klub seperti Vini Junior yang bermain dengan Real Madrid. Nah ini sepertinya membuat ada banyak sekali kaki-kaki yang sudah lelah, mental yang sudah lelah, mungkin yang perlu disegarkan kembali untuk menghadapi pertandingan berikutnya dan mungkin Carlo Ancelotti bisa memasukkan 2-3 pemain yang sedikit berbeda seperti Endrick misalkan untuk menggantikan Igor Thiago. Baik, kita nantikan gebrakan dari Carlo Ancelotti untuk menentukan siapa aja pemain tadi yang Anda katakan boleh jadi menjadi refreshment pada pertandingan berikutnya. Nah, kita bergeser ke Jepang dengan Belanda. Ini grup F, grup neraka. Belanda sudah digadang-gadang bisa memberikan terbaik 3 kali masuk final. Sayang sekali runner up, tapi sayangnya Jepang ini 3 pemainnya tidak berhasil dibawa karena kondisinya cedera. Nah, bagaimana dengan komposisi Jepang versus Belanda ini pada pertandingan dini hari nanti? Ya ini banyak netizen yang bercanda bahwa yang menang ini dapat Indonesia ya lawan Jepang. Tapi kalau kita lihat memang Belanda merupakan tim yang punya histori yang sangat panjang di Piala Dunia. Merupakan salah satu negara utama di dunia sepak bola yang mempunyai game model yang akhirnya diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia, bahkan Spanyol mengadopsi dari Johan Cruyff dari Belanda untuk mengembangkan sepak bolanya. Namun di beberapa turnamen belakangan ini memang Belanda masih belum bisa menjawab seperti Brazil tadi, nama besarnya belum sebesar nama besarnya, bahkan belum sempat mencicipi juara Piala Dunia. Terakhir mereka juara Euro bahkan tahun 1988. Dan di Piala Dunia kali ini sepertinya memang mereka punya misi khusus untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik dari Piala Dunia sebelumnya di mana mereka sempat sampai di semifinal namun akhirnya kalah oleh juara Piala Dunia ketika itu Argentina. Namun kalau dari komposisi pemain memang ada nama-nama yang sudah terkenal seperti Van Dijk, kemudian juga ada Frankie de Jong, ada Tijani Reinders yang keturunan Indonesia juga. Dan ada nama-nama lainnya yang bisa sepertinya membuat Belanda ini level up. Akan tetapi yang menjadi tantangan bagi tim-tim Eropa di Piala Dunia 2026 ini sepertinya adalah faktor cuaca. Karena cuaca yang sangat panas di sana, bahkan cuacanya itu bisa 30 derajat lebih. Kalau kemarin saya sempat melihat pertandingan antara Jerman melawan Amerika Serikat, terlihat sekali para pemain-pemain Jerman itu kesulitan dengan cuaca yang ada sehingga mereka tidak bisa bermain dengan intensitas yang tinggi. Nah ini kita lihat
apakah hal yang sama bisa dialami juga oleh Belanda. Itu bahkan diakui oleh Ronald Koeman sendiri yang sepertinya masih akan melihat kondisi fisik para pemain menjelang pertandingan lawan Jepang nanti seperti apa. Tapi dia tidak mau beralasan. Dia mengatakan bahwa Jepang juga akan mengalami hal yang sama juga, bermain di lapangan yang sama, dan tentunya ini akan menjadi tantangan yang besar bagi Belanda. Jepang sendiri merupakan tim yang pertama kali lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan sempat satu grup juga dengan Indonesia. Kita sudah merasakan sendiri bagaimana kekuatan Jepang sebagai negara yang setiap tahunnya selalu naik level performance-nya. Dan di Piala Dunia kali ini sepertinya Jepang bisa berbicara banyak, karena di pertandingan-pertandingan persahabatan sebelumnya mereka bahkan bisa mengalahkan tim-tim kuat seperti Brazil. Mereka kalahkan dengan skor 3-2 setelah sebelumnya tertinggal 2-0. Kemudian mereka mengalahkan Scotland 1-0, mengalahkan timnas Inggris 1-0 di Wembley. Kemudian juga mereka di pertandingan terakhir mengalahkan timnas Iceland 1-0. Memang Jepang kehilangan beberapa pemain kuncinya seperti Wataru Endo, kemudian juga Takumi Minamino, kemudian juga Kaoru Mitoma. Tetapi memang yang menjadi andalan Jepang ini adalah sebenarnya kolektivitas. Bagaimana mereka bergerak sebagai sebuah unit di setiap fase pertandingan, mulai dari bertahan, transisi, dan juga di fase menyerang mereka bisa menjalankannya dengan baik, dengan kolektivitas yang tinggi. Sehingga apabila ada pemain yang absen, maka pemain yang menggantikan itu kualitasnya tidak jauh berbeda. Sehingga tetap bisa mengikuti level pemain sebelumnya, dan kita berharap Jepang juga belum bisa memberikan yang terbaik karena banyak pemain-pemain muda yang juga berprestasi, dan ini bisa menjadi angin segar ya bagi pertandingan dini hari tadi. Nanti Diego, terima kasih sekali. Sama-sama. Mudah-mudahan ekspektasi Anda Belanda atau Jepang pada pagi nanti? Sesuai dengan jersey yang saya pakai, sepertinya saya berharap Jepang bisa berbicara banyak, dan sebagai wakil Asia juga dan sebagai pemerhati sepak bola Jepang juga, saya berharap Jepang bisa mengalahkan Belanda nanti malam. Kita lihat nanti pagi di hari Indonesia seperti apa Jepang bisa memberikan penampilan terbaik melawan juara 3 kali runner up Belanda pada pertandingan pagi nanti. Terima kasih Diego. Terima kasih Yuda.